Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik SDGs yang kelima, yaitu kesetaraan gender. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Andes Kevin Tanggahan. Saya Jessica Tinggi Kampahan. Saya Rutami Kadina Sulitukta. Saya Leon Sandaraden Manado. Saya Fitriani. Saya Sulit Pasahan. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Silahkan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang stakeholder tentang pemerintah pada kesetaraan gender. Di mana ada pun beberapa peran pemerintah dalam kesetaraan gender ini. Yang pertama itu membuat aturan undang-undang yang dimana tidak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Kemudian pemerintah juga menjamin beberapa pendidikan dan kerja setara, melindungi hak perempuan, terus menteri layanan kesehatan provinsi. Peran lembaga pendidikan terhadap SDGs 5 kesetaraan gender. Yang pertama, akses pendidikan setara, menjamin anak perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan belajar yang sama dengan menghilangkan hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, ada lingkungan belajar aman, mencegah serta menangani kekerasan atau pelecehan berbasis gender, serta menyediakan mekanisme penanganan yang aman. Yang ketiga, ada pendidikan dan literasi gender, mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, seminar, dan kampanye. Peran dunia kerja dalam kesetaraan gender adalah satu, kesempatan kerja harus setara. Contohnya, di banyak perusahaan perempuan masih sering sulit naik jabatan. Yang kedua, lingkungan kerja bebas kekerasan dan pelecehan. Contohnya seperti pelecehan seksual, kekerasan verbal maupun fisik. Yang ketiga, akses yang adil ke pelatihan dan pengembangan. Contohnya pelatihan skill, peluang upgrade kompetensi. Yang keempat, kebijakan kerja yang ramah gender. Contohnya cuti melahirkan yang layak, fleksibilitas jam kerja untuk ibu. Yang kelima, menghapus stereotip pekerjaan. SDGs 5 mendorong agar perempuan dapat masuk ke pekerjaan yang biasanya didominasi laki-laki seperti IT, teknik, pemimpinan organisasi tanpa dianggap nggak cocok. Intinya, dunia kerja adalah tempat implementasi langsung SDGs kelima. Kalau perusahaan menerapkan kesetaraan gender, dampaknya nyata untuk kualitas hidup perempuan dan keadilan sosial secara luas. Peran keluarga atau individu dalam kesetaraan gender. Yang pertama, membagi tugas secara adil. Keluarga harus membagi tugas atau pekerjaan rumah seperti nyuci, masak, bersih-bersih secara adil, bukan berdasarkan laki-laki atau perempuan, tetapi berdasarkan kemampuan dan kesepakatan. Yang kedua, menghargai pilihan anak. Orang tua mendukung minat anak, misalnya anak laki-laki suka masak, anak perempuan boleh suka olahraga ataupun teknologi. Tidak membatasi aktivitas berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, mengajarkan saling menghormati. Keluarga harus mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama berharga. Tidak boleh merendahkan atau membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat, itu memberi contoh perilaku setara. Orang tua menjadi teladan, seperti ayah ikut mengurus anak, ibu ikut mengambil keputusan. Anak akan belajar dari contoh nyata tersebut. Yang kelima, itu mendengarkan pendapat semua anggota keluarga. Semua orang punya hak untuk bicara dan didengar, baik laki-laki maupun perempuan. Keputusan keluarga dibuat bersama, bukan secara individu. Yang keenam itu menghindari stereotip atau label gender. Tidak mengatakan hal seperti perempuan harus di dapur, laki-laki tidak boleh menangis. Kalimat seperti ini membuat anak merasa tidak bebas. Yang ketujuh, ada mendukung pendidikan yang sama. Keluarga harus memberikan kesepakatan atau kesempatan belajar yang sama.
baik untuk anak, laki-laki maupun perempuan. Yang kedelapan itu menghargai batasan dan hak orang lain. Individu harus belajar untuk tidak memaksakan kehendak, menghormati privasi, menjaga sikap sopan kepada semua orang. Peran organisasi masyarakat sipil dalam kesetaraan gender. Yang pertama, advokasi kebijakan, mendorong pemerintah dan institusi untuk menghapus diskriminasi gender, menegakkan perlindungan hukum dan memastikan upah serta kesempatan yang setara. Yang kedua, edukasi dan pemberdayaan, mengadakan pelatihan keterampilan, penyuluhan kesetaraan reproduksi, dan kampanye anti kekerasan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Yang ketiga, layanan dukungan, memberikan bantuan hukum, psikologis, dan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, mengawasi implementasi program pemerintah terkait kesetaraan gender dan memastikan transparansi serta anggaran. Yang kelima, kolaborasi menjadi penghubung antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan media untuk mendorong solusi bersama dalam kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada media atau platform digital. Kesetaraan gender dalam media platform digital berarti memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok gender untuk berpartisipasi, bersuara, dan mendapatkan manfaat dari teknologi. Beberapa perannya itu, yang pertama, memberikan ruang untuk suara semua gender. Media digital membantu semua orang menyampaikan pendapat, pengalaman, dan cerita tanpa dibatasi gender. Yang kedua, mendorong representasi yang adil. Platform digital menampilkan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran positif seperti pemimpin profesional atau inovator sehingga tidak dapat hanya mengikuti stereotip. Yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan dan informasi. Melalui internet, semua gender bisa belajar, mengikuti kursus, atau mendapatkan pengetahuan yang dulu sulit dijangkau. Yang keempat, mendorong peluang kerja yang sama. Media digital membuka peluang kerja seperti influencer, content creator, atau bisnis online yang dapat diikuti siapa saja tanpa diskriminasi. Yang kelima, mendukung kampanye sosial. Banyak gerakan seperti MeToo atau kampanye anti kekerasan yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang keenam, menyediakan tempat aman dan dukungan. Ada platform yang membantu korban kekerasan berbasis gender mencari bantuan, konseling, atau pendamping. Hubungan antara stakeholder dalam kesetaraan gender pada SDGs kelima yaitu yang pertama pemerintah, yang dimana pemerintah membuat aturan anti diskriminasi dan perlindungan perempuan, semua pihak wajib menjalankan. Yang kedua, dalam lembaga pendidikan mengajarkan nilai kesetaraan sejak kecil dan membentuk pola pikir siswa bebas stereotip gender. Dunia kerja menerapkan kesempatan kerja, gaji, dan lingkungan kerja yang adil, mengikuti aturan pemerintah. Yang keempat itu keluarga atau individu, menanamkan nilai bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi, dasar sikap anak di sekolah dan masyarakat. 5. Organisasi masyarakat sipil mengawasi pemerintah dan dunia kerja, memberi edukasi